Coba perhatikan orang-orang yang kelihatannya sehat terus. Bukan atlet, bukan juga yang olahraga ekstrim. Biasanya mereka punya satu kebiasaan sederhana, yaitu jalan kaki pelan tapi rutin. Bukan kemana-mana, kadang cuma muter komplek, kadang sambil mikir dan sambil napas. Kali ini kita bahas kenapa jalan kaki pelan setiap hari punya efek yang jauh lebih besar dibanding yang sering kita remehkan. Secara medis, jalan kaki pelan masuk kategori low impact exercise. Artinya sendi tidak kaget, lutut lebih aman, dan jantung bekerja lebih stabil. Berbeda dengan olahraga berat, efeknya lonjakan detak jantung yang tajam dan resiko cedera lebih tinggi. Untuk usia 40 tahun ke atas, tubuh justru sering suka gerakan konsisten, bukan gerakan yang ekstrim. Sebelum jalan kaki, minum air putih 1 gelas untuk membantu volume darah tetap optimal. Jadi jantung tidak kerja terlalu keras saat mulai bergerak. Saat kita jalan kaki, otot kaki memompa darah kembali ke jantung. Pembuluh darah lebih elastis dan oksigen lebih merata ke seluruh tubuh. Efek nyatanya, kaki tidak gampang kesemutan, tangan lebih hangat, dan kepala lebih ringan. Secara ilmiah, aktivitas ini meningkatkan nitric oxide, zat yang membantu pelebaran pembuluh darah. Jangan lupa juga tambahkan makanan kaya nitrat alami seperti bayam, sawi, dan selada. Ini membantu efek jalan kaki makin optimal ke sirkulasi darah. Ini yang penting banget, jalan kaki setelah makan membantu sel menyerap glukosa, menurunkan lonjakan gula darah, dan mengurangi beban insulin. Penelitian menunjukkan jalan kaki 10-15 menit setelah makan lebih efektif dibanding duduk diam. Jadi setelah makan besar, jangan langsung rebahan, coba jalan santai sekitar 10 menit. Ini kebiasaan kecil yang dampaknya besar untuk pencegahan diabetes. Jalan kaki pelan juga menurunkan tekanan darah sistolik, memperbaiki elastisitas arteri, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Karena detak jantung naik perlahan, jantung dilatih dengan aman. Kurangi kopi sebelum jalan kaki, kalau mau ganti dengan air hangat atau air lemon ringan tanpa gula. Ini lebih bersahabat untuk tekanan darah. Saat jalan kaki pelan, kortisol atau hormon stres akan menurun. Aliran darah ke otak meningkat dan pikiran lebih jernih. Makanya ide sering muncul saat jalan, emosi lebih stabil dan tidur malam lebih nyenyak. Bisa juga setelah jalan santai di sore hari bisa minum teh herbal hangat. Ini membantu transisi tubuh ke mode istirahat. Diam terlalu lama itu akan membuat sendi kaku, cairan sendi berkurang, dan otot cepat melemah. Dengan jalan kaki akan merangsang cairan sendi, menjaga fleksibilitas lutut, dan memperlambat penyusutan otot. Konsumsi juga lemak sehat seperti alpukat, ikan, dan kacang-kacangan. Lemak sehat bantu pelumasan sendi dari dalam. Tidak perlu target 10.000 langkah, jarak jauh, atau kecepatan tinggi. Yang penting setiap hari, pelan dan rileks. Bahkan 15-30 menit per hari sudah memberi efek nyata kalau dilakukan terus-menerus. Kalau kita tarik kesimpulan dari semuanya, jalan kaki pelan itu bukan olahraga remeh. Ia bekerja diam-diam, membantu jantung tanpa memaksanya, menurunkan gula darah tanpa obat, menjaga sendi tanpa menyakitinya, dan menenangkan pikiran tanpa harus liburan jauh. Di usia ini tubuh tidak butuh dibuktikan, tubuh butuh dipelihara. Dan seringkali yang paling berdampak justru yang paling sederhana. Tidak perlu target besar, tidak perlu alat mahal, tidak perlu waktu khusus, cukup luangkan beberapa menit setiap hari, minum air putih sebelum berangkat, bergerak pelan, bernapas dengan santai, lalu pulang dengan tubuh yang lebih hidup. Kalau Anda bisa konsisten dengan jalan kaki, biasanya kebiasaan baik lain akan ikut menyusul. Makan lebih sadar, tidur lebih nyenyak, hidup terasa lebih ringan.
Di channel ini kita tidak mengejar cepat, kita mengejar berkelanjutan. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini, sampai bertemu di langkah berikutnya.